Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatroman Mulyana selaku moderator untuk kelompok 4. Kami di sini ingin mempresentasikan sebuah eh, apa yang kami kerjakan dalam tugas besar untuk matkul sistem basis data, yakni studi kasusnya aplikasi Heritage Outlet Mobile. Boleh dilanjut slide-nya? Di sini saya perkenalkan sedikit tentang tim kami. Ini ada Hudzaifah Fifatul Rahman, ada Irsyadul Bashar Syam, ada saya sendiri, lalu Muhammad Tegar Abdillah. Boleh di next lagi slide-nya? Jadi di sini ada topik dulu, pendahuluan dan analisis dan perancangan sistem. Latar belakangnya, kami memilih studi kasus untuk membuatkan aplikasi ada pada Factory Outlet Heritage karena menggunakan DBMS. Karena database ini efisien dan fungsional ini penting untuk mengelola informasi produk dan proses penjualan. Boleh di next. Di sini ada tiga rumusan masalah bahwa satu ini bagaimana merancang basis data yang efisien dan efektif, dan yang kedua ada bagaimana IRD ini dapat digunakan dalam aplikasi e-commerce, lalu yang ketiga ada bagaimana penerapan aplikasi e-commerce heritage ini terhadap MySQL, termasuk DDL dan juga DML. Boleh di next. Untuk batasan masalahnya, kami menemukan implementasi yang diperlukan dalam laporan ini terbatas pada penggunaan hanya pada DBMS saja. Dan fokus utamanya yakni pada aplikasi e-commerce dikembangkan oleh perusahaan Factory Outlet Heritage. Laporan ini tidak akan membahas pengembangan aplikasi e-commerce secara keseluruhan, namun memusatkan perhatiannya hanya pada implementasi manajemen basis data. Boleh di next? Tujuannya kami di sini untuk menganalisis kebutuhan perusahaan Factory Outlet Heritage dalam memanage sistem manajemen basis data dan merancang kebutuhan implementasi DBMS yang optimal juga efisien. Boleh di next. Berikut IRD yang kami buat untuk aplikasi Heritage Factory Outlet ini, di mana ada dua entitas utama yakni admin dan customer, dan di sini seperti yang bisa dilihat relasinya mulai dari admin ini one to many untuk laporan produk, yang berarti di sini admin dapat melakukan eh, manipulasi data untuk produk dan juga manipulasi data untuk laporan. Sebaliknya, customer dapat melakukan eh, banyak hal seperti memesan, memasukkan ke cart, atau memasukkan barang ke wishlist, dan segala macam. Boleh di next? Berikut use case diagramnya. Tadi seperti yang saya sebutkan, ada dua entitas utama, ada dua aktor utama untuk use case diagram, yakni customer dan admin. Di sini terlihat seperti pada gambar, customer dapat melakukan hal-hal seperti berikut, termasuk register dan login. Untuk admin, di sini disebutkan pada mengelola data barang itu including update informasi produk, melihat informasi barang, menambah dan mengurangi jumlah produk, dan segala macam. Boleh di next? Untuk model relasionalnya, seperti yang dibuat tadi di sebelumnya IRD-nya, kami membuat model relasionalnya sebagai berikut. Oke, boleh di eh, oper ke rekan saya yang bertugas. Selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai normalisasi. Kelompok kami membuat normalisasi dari UNF, 1NF, 2NF, dan 3NF. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai UNF. Sebuah tabel dapat dikatakan sebagai UNF, unnormalized form, jika tidak memenuhi kriteria normalisasi. Jadi bisa dilihat di kolom baris kedua tidak ada, emailnya itu kosong. Jadi tabel ini tidak memenuhi kriteria normalisasi. Ketika sebuah tabel memiliki bentuk yang tidak normal, maka tabel tersebut dapat dikatakan sebagai tabel yang tidak normal. Hal ini dapat terjadi jika beberapa alasan, seperti adanya kolom dengan nilai yang tidak unik dan tidak terdefinisi dengan jelas. Seperti yang saya bilang tadi,
Eh, Sehingga perlu dipecah menjadi kolom-kolom yang lebih spesifik atau juga adanya nilai yang tidak terinput tabel. Tabel yang tidak normal dapat menyebabkan redundansi data, ketidakkonsistenan, dan masalah integrasi data. Sehingga normalisasi tabel sangat penting untuk mengatasi masalah tersebut. Boleh di next. Selanjutnya untuk normalisasi normal pertama 1NF. Tabel dikatakan dalam tahap normal pertama jika semua kolom pada tabel hanya memiliki satu nilai pada setiap barisnya. Dalam kata lain, tidak ada kolom yang berisi beberapa nilai atau informasi yang saling terkait. Setiap baris harus memiliki informasi yang lengkap dan tidak ada informasi yang berulang. Seperti yang dilihat, seluruh baris terisi dan tidak ada data yang terulang, kecuali untuk nama produk. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai eh, tahap normal form kedua. Tabel yang sudah dalam normal form tahap kedua atau second normal form memiliki karakteristik bahwa setiap kolom pada tabel tergantung pada keseluruhan primary key atau kunci utama. Dalam konteks ini, tabel dianggap memenuhi persyaratan normalisasi 1NF dan tidak ada ketergantungan data parsial. Seperti dilihat memiliki ada tiga tabel. Yang pertama tabel customer, tabel pesanan, dan tabel produk. Semuanya saling berkaitan. Bisa di next. Selanjutnya mengenai eh, form ketiga, normal form tahap ketiga. Tabelnya mungkin cukup sama dengan tabel yang sebelumnya pada tahap kedua. Eh, Namun karena tabel dapat dikatakan berada normalisasi tahap ketiga jika tabel tersebut sudah memenuhi normalisasi pada tahap pertama dan tahap kedua, serta tidak ada ketergantungan antara kolom non-key satu non-key satu sama lain. Dalam normalisasi tahap ketiga, setiap kolom non-key pada tabel harus sepenuhnya tergantung pada kunci utama tersebut. Artinya tidak ada ketergantungan transitif di antara kolom-kolom non-key, di mana suatu kolom non-key bergantung pada kolom non-key lainnya. Tidak terjadi perubahan pada tabel-tabel di atas karena persyaratan untuk normal tahap ketiga telah terpenuhi sejak pembuatan tabel tahap kedua selesai. Boleh di next. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasinya ke MySQL untuk bagian DDL. Bisa dilihat ada empat pembuatan syarat tabel, mulai dari tabel pesanan, tabel laporan, dan tabel pembayaran. Saya akan menjelaskan mengenai tabel pemesanan, yaitu eh, ID pesanan varchar dengan minimal 5 menjadi primary key-nya, lalu ID customer varchar minimal 5 juga, maksimal 5, referensinya dari dari tabel customer yaitu ID customer. Lalu ID produk varchar maksimal 5 huruf, referensinya dari produk, dari tabel produk dengan atribut ID produk. Lalu ada atribut jumlah produk dengan tipe variabel INT, harga dengan INT juga, dan status varchar maksimal 50 kata. Boleh di next. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasinya ke MySQL di DML. Seperti kita lihat, saya akan menjelaskan salah satunya saja mengenai insert. Insert sendiri bisa dibilang merupakan perintah DML yang digunakan untuk menambahkan data pada tabel. Eh, Berikut penulisannya. Insert insert into tabel pesanan dengan kolom satu ID pesanan, kolom kedua ID customer, kolom ketiga ID produk, kolom keempat jumlah produk, dan kolom kelima harga, dan kolom terakhir status. Di value itu nilai-nilai yang akan dimasukkan ke dalam kolom-kolom tersebut. Misalnya P1 menjadi ID pesanan, CS1 dengan ID customer, ID produk PRD1, jumlah produk 2, harga 31.900 lalu statusnya sedang dalam proses. Semuanya sama sampai ke bawahnya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih ya sebelumnya. Nah, kalau sekarang itu kita ada query yang update, di mana
pasti kan ada inflasi ya setiap harinya itu. Nah, begitu juga dengan eh, Heritage Mobile. Karena kita itu menjualnya baju, di mana pasti kan baju itu ada diskon, ada perubahan harga. Nah, di sini kita bisa mengupdate harga barangnya dengan cara mengupdate lalu nama tabelnya, lalu men-set harga 180.000 di mana produknya apa gitu. Di sini kita memakai ID produknya di mana PRD-nya itu adalah satu. Begitupun dengan stok dan juga pakaian wanita. Untuk bagian yang bawah ini kita bisa mengubah, misalnya eh, pada set awal dia adalah kategori pakaian pria, di sini kita mengubahnya menjadi kategori pakaian wanita. Nah, untuk selanjutnya adalah query delete, di mana misalnya eh, Heritage Outlet ingin memblacklist salah satu orang, kita bisa mendelete berlangganannya sehingga akan hilang dari database kita gitu. Kalau di sini bisa kita lihat ya, sudah tidak ada customer satu lagi. Sudah tidak ada CS1 lagi karena sudah kita delete gitu dari database-nya. Oke. Untuk menunjukkannya yang tadi itu kita menggunakan select from customer. Nah, perintah select ini tuh sebenarnya untuk menampilkan, tapi kita bisa ubah-ubah lagi, bisa kita tambahkan operator logika dan juga bisa kita tambahkan eh, ya banyak hal. Oke. Selanjutnya adalah operator logika. Nah, kita masih menggunakan select, di mana ini itu dia maksudnya dari table produk, di mana harganya lebih dari 100.000 dan juga stoknya lebih dari 10. Nah, operator N ini di sini tuh maksudnya kedua posisinya harus benar. Jadi dia harus lebih dari 100.000 dan juga stoknya harus lebih dari 10. Maka ketika dijalankan, dia hanya akan menunjukkan yang eh, keduanya benar. Oke, yang kedua adalah select from table product, di mana kategorinya adalah pakaian pria atau kategorinya adalah pakaian wanita. Nah, eh, apa tipe data or ini itu maksudnya hanya perlu salah satu yang benar. Jadi jika pakaian prianya benar, itu akan menunjukkan pakaian pria, tapi jika pakaian wanitanya benar, itu akan menunjukkan pakaian wanita. Jadi hanya perlu salah satu yang benar, tidak perlu keduanya. Oke. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu sort dan group by. Nah, di sini operasinya menggunakan select from pesanan order by jumlah produk secara descending. Di sini data akan dikembalikan secara diurut secara descending. Operasi select di atas akan mengembalikan data pesanan yang diurutkan berdasarkan kolom jumlah produk secara menurun. Data pesanan akan ditampilkan dalam urutan jumlah produk yang menurun, yang berarti pesanan dengan jumlah terbanyak akan muncul terlebih dahulu. Boleh di next. Selanjutnya join. Di sini menggunakan query select pesanan ID, ID pesanan, pesanan.id customer, customer name from pesanan, lalu menggunakan join customer on pesanan ID customer sama dengan customer ID customer. Operasi select di atas menggunakan menggabungkan tabel pesanan dan customer berdasarkan kolom ID customer yang ada pada kedua tabel. Hasilnya akan mencakup kolom-kolom yang dipilih, yaitu ID pesanan dari tabel pesanan dan ID customer, serta name dari tabel customer. Boleh di next. Selanjutnya subquery. Di sini menggunakan query select from customer, menggunakan kondisi where ID customer in di dalam subquery-nya yaitu select ID customer dari pesanan. Operasi select di atas menggunakan subquery untuk mengambil ID customer dari tabel pesanan. Subquery ini kemudian digunakan sebagai kondisi where untuk memfilter data dari tabel customer. Hasilnya akan mengembalikan semua baris dari tabel customer yang memiliki ID customer yang ada dalam subquery. Boleh di next.
Selanjutnya stock procedure. Di sini kita membuat prosedur menggunakan suatu parameter dan suatu kondisi yang nantinya bisa kita panggil dengan mengisi parameter yang sudah kita buat. Di sini contohnya yaitu kita membuat prosedur dengan nama update produk stock menggunakan parameter in product ID dan varchar menggunakan in product ID dan in stock change yang berupa INT. Di sini menggunakan query begin update product set stock sama dengan stock plus stock change dan di mana kondisi where ID product sama dengan product ID dan ditutup dengan N. Cara memanggilnya juga yaitu call nama dari prosedur kita yaitu update product stock lalu mengisi parameter di mana uh, produk yang ingin dicari yaitu produk satu dan tambahan stok yang kita inginkan yaitu 5. Lalu kita menampilkan menggunakan select from product di mana where ID product sama dengan produk satu. Berikut adalah hasilnya. Boleh di next. Oke, baik, mungkin dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya adalah operasi trigger. Nah, trigger itu seperti dari katanya ya. Jadi dia akan tereksekusi ketika ada sebuah input yang masuk gitu. Nah, kalau kita lihat dari query-nya, ini tuh ada delimiter sama delimiter kan. Tapi delimiter ini tuh sebenarnya bisa kita ganti di SQL-nya langsung yang di bagian paling bawah. Oke. Nah, untuk triggernya sendiri, pertama kita membuat create trigger dengan nama update stock. Nah, setelah insert on chart, jadi setelah ada query insert di table chart gitu, dengan ketentuannya for each row. Oke, nah selanjutnya adalah ketika ini sudah terjadi, uh, triggernya sudah apa? Sudah jadi gitu ya, sudah dibuat. Kita bisa melihat dulu pada slide setelah ini. Nah, di ini itu stoknya masih 25 ya. Tapi setelah kita melakukan insert into chart, ID produk, bla 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 sampai jumlah dengan value seperti ini, maka dia akan mengubah stok pada tadi stok. Nah, kalau di kehidupan nyata ini tuh seperti misalnya kita hendak membeli, kalau di sini itu kita memasukkan pada chart itu hubungannya kan langsung pada pembelian. Sehingga ketika kita sudah memasukkan ke chart, maka otomatis stok itu akan berkurang. Nah, trigger di sini itu maksudnya seperti itu. Jadi ketika kita masukkan kepada chart, stok akan berkurang. Dan bisa kita lihat ketika kita memasukkan ID chart yang baru, yaitu C11, dengan memasukkan PRD 1, produk 1, dengan value-nya berjumlah 2, maka dia akan mengurang pada produk 1 sebanyak 2 yang tadi gitu, dari value yang tadi. Mungkin sekian dari yang kelompok kami ya. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini kesimpulannya secara keseluruhan database yang direncanakan dan diimplementasikan dengan baik memberikan pondasi yang kuat bagi Heritage Outlet untuk mencapai tujuan bisnisnya, memastikan keamanan data pelanggan itu dan juga perusahaan, serta merampingkan pendapatan dari manajemen pertumbuhan bisnis secara efektif. Baik, mungkin bisa di next dulu. Eh, Terima kasih banyak untuk yang mendengarkan dan juga mohon maaf jika ada kesalahan. Kami cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.